Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Andrianto dari Prodi Teknik Informatika. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan dan juga mempraktekkan cara mengerjakan soal himpunan menggunakan fungsi bahasa pemrograman yaitu MySQL. Baik, langsung kita lihat soalnya terlebih dahulu. Ini adalah soal yang nantinya akan kita kerjakan. Ini adalah latihan soal yang pertama. Ini adalah yang kedua. Dan juga ini yang ketiga. Kita cek terlebih dahulu latihan soal yang pertama. Di sini ada sebuah survei terhadap 270 orang pengguna sistem operasi. Ini adalah datanya, di mana nanti kita akan membuat diagram Venn untuk data ini. Selanjutnya, ini adalah latihan soalnya. Kali ini saya akan mengerjakan soal yang B terlebih dahulu, yaitu membuat diagram Venn. Baik, kita langsung saja. Nah, ini adalah diagram Venn yang sudah saya buat. Ini merupakan Microsoft, Linux, dan juga Freebase. Data ini sesuai dengan perintah yang ada pada soal. Kita cek. Semisal kita cek 64 suka dengan Microsoft. Artinya Microsoft ini memiliki 64 yang suka. Cara menghitungnya yaitu kita jumlahkan semua yang ada dalam data ini. Jika 24 tambah 14 tambah 14 dan juga tambah 12, maka hasilnya yaitu 64. Begitu pula sebaliknya, yaitu data 94 suka dengan Linux. Caranya juga sama dan lain sebagainya. Saya rasa untuk diagram Venn ini sudah clear dan juga sudah sesuai dengan perintah pada soal. Baiklah, kita langsung saja menuju soal yang kedua, yakni banyak pengguna komputer yang menggunakan paling sedikit satu sistem operasi. Nah, cara mengerjakannya, baik kita langsung saja ke halaman sel. Nah, sebelumnya di sini kita akan masuk ke halaman MySQL. Kesalahan penulisan. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam database yang ada, yaitu nama databasenya. Kemudian kita tampilkan semua tabel yang ada dalam database tersebut. Nah, berhubung kita mengerjakan latihan soal yang ke-1, maka kita tampilkan latihan soal yang pertama, yaitu menggunakan perintah select bintang from. Nama tabelnya yang akan kita panggil yaitu latihan skor. Ini adalah tabel yang sesuai pada soal, yaitu di mana ada 270. Nah, ini jumlahnya dan isinya juga sama sesuai dengan perintah pada soal. Baik, kita langsung saja mengerjakan soal nomor 1, yaitu dengan menggunakan perintah select. Kita akan menghitung jumlah, maka menggunakan count. Menggunakan pengaliasan, menggunakan as. Kemudian kita membuat jumlah
from di tabel mana, maka kita akan memanggil tabel yang latihan soal 1, where di sini fungsi untuk mengerjakan soal tersebut yaitu Microsoft sama dengan tidak menggunakan fungsi dan Linux sama dengan tidak FreeBSD sama dengan tidak. Kita tutup, kita menggunakan perintah tidak. Kita cek terlebih dahulu, select. Nah, ini adalah hasil dari soal yang nomor 1A. Kemudian kita akan mengerjakan soal nomor latihan 1 yang C, yaitu berapa orang yang menggunakan sistem operasi Microsoft atau Linux tetapi tidak FreeBSD atau FreeBSD. Nah, kita akan mengerjakan soal yang latihan 1 C. Langsung ke send. Nah, caranya juga sama, hanya saja biar cepat kita copy. Kita akan mengganti hal-hal yang penting saja, yaitu menggunakan select bintang from as from. Di sini Microsoft kita ganti ya, dan menggunakan fungsi OR Linux kita ubah ya, kemudian kita tutup kurung dan FreeBSD dengan tidak. Nah, ini data ini akan kita hapus karena tidak sesuai dengan soal. Kita cek terlebih dahulu. Nah, baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal latihan 1 yang D. Perintahnya juga sama, maka kita copy saja, hanya beberapa bagian saja yang akan kita rubah. Baik, kemudian kita melanjutkan latihan soal yang kedua, yaitu berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 500. Nah, kita langsung saja mengerjakan soal yang A, jika habis dibagi 5 dan 7. Sebelumnya kita tampilkan tabelnya terlebih dahulu menggunakan fungsi select.
kita langsung saja kerjakan soal yang A dengan menggunakan fungsi select count as menggunakan pengaliasan from. Kita tampilkan nama tabelnya di sini, yaitu latihan soal 2, where A sama dengan iya and B sama dengan iya, maka hasilnya yaitu 14. Kemudian mengerjakan soal yang kedua, yaitu habis dibagi 5 atau 7. Jika seperti itu, maka dapat dikatakan juga sama, hanya merubah beberapa saja. Maka kita copy saja di sini, yaitu hal yang kita rubah yaitu hanya mengubah n, karena yaitu soalnya 5 atau 7. Kita menggunakan fungsi OR, maka hasilnya yaitu 157. Kemudian latihan yang C, kita lihat yaitu tidak habis dibagi 5 atau 7. Maka kita langsung copy saja karena tidak ada, hanya sedikit perubahan, yaitu yang kita rubah adalah kita menggunakan komplement mengubah fungsi OR, kemudian menggunakan tidak, maka hasilnya yaitu 343. Nah, kemudian kita akan mengerjakan soal latihan yang ketiga, yaitu tentukan banyaknya bilangan asli dari 1 hingga 780. Kita akan mengerjakan latihan soal yang A, yaitu tidak habis dibagi 2 atau 3 atau 7. Maka sebelumnya kita akan tampilkan tabelnya terlebih dahulu. Di sini nama tabelnya yaitu soal 3. Tabel ini berisi 700-an baris. Nah, kemudian kita mengerjakan soal yang A, yaitu menggunakan fungsi select count menggunakan fungsi alias from. Kita panggil nama tabelnya 3, where. Nah, di sini fungsi pengecekannya yaitu jika A sama dengan tidak, dan B sama dengan tidak, dan C sama dengan tidak, maka hasilnya adalah 223. Kemudian kita mengerjakan soal yang latihan 3 yang B, yaitu berapa banyak yang habis dibagi 2 tapi tidak habis dibagi 3. Jika seperti itu dapat dikatakan hampir mirip dengan soal yang pertama, maka kita copy saja. Nah, yang kita rubah adalah di bagian A, kita ubah ya, kemudian kita komplementkan B
yang dimana B bernilai tidak or C tidak. Ini diganti kita or, maka hasilnya 372. Kemudian mengerjakan soal yang latihan 3 yang C, yaitu berapa banyak yang habis dibagi 2 atau 7 tapi tidak habis dibagi 3. Nah, yaitu perintahnya juga sama, kita copy saja, hanya beberapa saja yang kita ubah, yaitu A. Di sini kita komplementkan A ya or C ya N B tidak. Maka hasilnya yaitu 297. Kemudian kita akan mengerjakan latihan soal yang ketiga D. Berapa banyak yang habis dibagi 2 dan 3 tapi tidak habis dibagi 7. Maka kita menggunakan fungsi yang sama, kita copy saja, hanya beberapa saja yang akan kita rubah. Yang pertama yaitu 3A ini akan bernilai iya. NB bernilai iya. NC tidak. Maka hasilnya 112. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.